Ya Pak Dewan, selamat malam. Jadi kemarin kan tanggal 28 sampai tanggal 1 ya. Tanggal 1 kita ngadain HBC Open di Tanjung Pinang. Saya sebagai panitia ingin tahu nih kesan dan kesan Bapak lah selama diadakannya turnamen HBC Open di Pinang. Bagaimana Pak? Ya menurut saya sih oke lah Pak ya. Untuk kita bilang Tanjung Pinang ini kan belum ada yang prestasi, ibaratnya kan sebuah momen-momen itu selama di Pinang itu nggak semeriah yang kita adakan selama ini gitu Pak, di tahun-tahun yang sebelumnya. Betul. Ya kan. Jadi pun ya ibaratnya mungkin di tahun yang kemarin kita buat 2000 penutupan ya Pak ya? Ya, penutupan 2022 ya. Nah, mungkin kesannya sih oke sih ya. Iya ya. Termasuk ya untuk di daerah Pinang, Bintan, ya mereka sih mau mengikuti yang masuk kegiatan kita ini dari pagi, siang, sore dan malam. Aktivitas itu sepertinya selama ini belum terbentuk. Betul. Nah, dan Bapak mengadakan ini kan suatu kebanggaan juga bagi kita kan gitu Pak. Betul. Terus kalau Bapak nilai nih, kami sebagai pelaksana dan panitia kan, apa nih yang harus kami perbaiki Pak untuk seandainya kita ngadakan turnamen-turnamen ke depannya sebagai panitia, atau ada kekurangan di sisi mana yang bisa kami perbaiki lah, atau dari pelaksanaannya, dari wasitnya, atau dari lesmennya, atau dari kami sendiri sebagai pelaksana, apa yang harus kami perbaiki, koreksi dari Bapak lah. Banyak sih Pak ya. Kesatu, paling tidak wasit harus bertindak tegas. Itu kita bilang wasit kan maksudnya ya mereka berupaya udah maksimal, tapi supaya lebih tegas lagi sebetulnya sebuah yang mereka protes itu paling tidak dia harus pro Pak. Jadi nggak bilang out masuk. Iya. Satu, kedua paling tidak suaranya itu Pak paling tidak harus keras. Ya, di angka, di poin. Jadi kan ya maksudnya konsisten kan Pak ya. Ya, benar. Jadi kayak ibarat angka itu kan penting. Jadi ibaratnya pemain ini kan tidak menanya kepada wasit lagi. Biarpun keramaian itu ramai kan gitu Pak ya. Nah, itu perlu. Yang apa namanya Pak? Ketiga itu poinnya, saya rasa sih banyak pemain-pemain tuh harus banyak belajar lagi ya Pak ya. Ya terutama ya seperti yang pemain-pemain dari yang Pinang ini harus profesional ke depannya kan. Ya supaya nggak banyak protes atau apa. Itu kan sangat merugikan. Betul. Gitu loh Pak. Ya untuk kedepannya sih kita rasakan harus kita lebih baguskan lagi Pak. Betul. Iya, memang kami juga sebagai pelaksana ya Pak, panitia memang ngerasa sih kekurangan itu tentunya itu kedepannya akan kita perbaiki lah Pak. Dan kami juga mohon maklum mungkin karena udah lama vakum, turnamen nggak ada di Pinang kan, khususnya di Pinang lah, udah lama vakum dan wasit-wasitnya juga kita bilang belum terlalu profesional. Cuman memang dari itu kan bisa jadi barometer kita ke depannya biar kita melaksanakan turnamen itu lebih baik lagi. Dan kalau menurut Bapak nih melihat turnamen kemarin potensi-potensi khususnya untuk anak-anak ya, kalau yang dewasa kan sudah, yang untuk anak-anak nih, yang anak-anak untuk berprestasi itu bagaimana Pak ke depannya? Ya kemarin ya belum sangat ya maksudnya ya Pak ya belum terdapat yang betul-betul
terkumpul semua PB-PB yang lain, yang mungkin keadaan sekolah atau apa kan. Jadi untuk kedepannya mungkin kita cari hari yang mau untuk turnamen. Saya rasa lebih bagus sebelum turnamen itu kita tahu tuh jadwal anak-anak itu kapan yang pantasnya kita ngadakan. Betul Pak. Jadi lebih meriah, lebih rame. Kemarin kan kayak banyak yang kayak berapa peserta, contohnya kayak yang berapa apa seharusnya jadi apa, jadi sedikit ya nilainya, itu sangat merugikan juga poin-poin kita tuh Pak. Kalau Batam ini kan banyak ya Pak, Bapak kan kebetulan stay di Batam. Mungkin Bapak lebih paham lah kondisi di Batam. Tapi memang apa sih masalahnya sebetulnya jika Pinang ini mengadakan turnamen, kok di Batam ini nggak bisa full time gitu, full team gitu loh, full team turun gitu loh Pak. Apa kendala sekolah tadi atau memang Batam ini maunya di Batam lah, bisa turnamen aja cukup di Batam? Gimana menurut Bapak? Ya, menurut saya ya Pak ya, kalau satu memang kendala dari PB-PB yang mungkin ya seperti sponsor, orang tua. Ada orang tua paling tidak kan kesana jauh, Tanjung Pinang nih tidak bisa diwakili atau apa, itu pengaruh besar juga Pak. Betul. Oh itu masalahnya Pak ya. Pengaruh besar. Cuma kan ibaratnya kayak, makanya kita di Batam ini beda sama yang di Tanjung Pinang ya. Satu ngadakan di Batam, saya rasa Tanjung Pinang turun semua nih. Turun semua. Kalau kita ngadakan di Pinang, saya rasa beda ya, soalnya sana. Nggak sampai separuh yang turun ya Pak ya. Sampai separuhnya gitu lah. Itu sangat mana kita bilang apa ya? Sangat kalau kita ngadakan tuh merasa sepertinya ada yang kurang ya. Betul. Maunya di Batam, gitu loh Pak. Terus Pak Adiwan ini kan selain pemain, Pak Adiwan sendiri kan punya klub ya Pak ya. HBC, Adiwan Badminton Club. Sebagai pengurus di HBC itu bisa tahu nggak Pak kiat-kiat Bapak untuk meningkatkan prestasi-prestasi anggota Bapak itu seperti apa sih yang Bapak lakukan ke anak-anak itu? Karena saya lihat nih setiap turnamen pasti juaranya itu muncul dari HBC. Ada aja yang dari HBC. Nah, itu bagaimana cara Bapak bisa memotivasi anggota Bapak bisa naik ke podium setiap turnamen itu, Pak? Kalau itu sih saya rasa dari kita pribadi Pak ya. Contoh kayak anak-anak, paling tidak kita kasih dia motivasi. Motivasi itu seperti ya biarpun dia kita apa namanya, kita ada bonus gitu loh Pak. Jadi ibaratnya anak-anak ini kalau juara kan ada bonusnya ya. Jadi mereka pun dia pun juara, tidak ada juara ya paling tidak adalah bonusnya uang saku untuk uang jajan kan. Ya kalau untuk juara umum ya kita pun sangat bangga kan, apalagi anak-anak. Kalau dia juara paling tidak kita kasih dia sebuah raket, sepatu, tergantung Pak dari anak-anak yang apa. Kalau anak-anak yang muda-muda ya, itu saja sih Pak. Makanya mereka itu ngejar target. Jadi seolah-olah tak berhenti Pak kalau capek. Apalagi saya udah bilang, nah turnamen harus juara. Nah itu aja Pak yang penting. Gitu ya. Berarti di samping Bapak sebagai ketua, berarti Bapak juga sebagai orang tua lah ya bagi atlet-atlet itu ya. Mengayomi. Nah mungkin ya kami kan bisa mencontoh nih seperti apa pembinaan Bapak, biar kami juga bisa sama lah, bisa setiap turnamen bisa ada yang naik Pak. Nah terus kalau dari klub Bapak sendiri ini berapa banyak Pak anggota atletnya yang ada saat ini? Atlet yang seperti anak-anak? Dari anak-anak sampai dewasa? Saya rasa sih belum cukup banyak Pak ya. Mungkin kalau kita hitung ada belasan ya. Tapi itu masih belum kita aktifkan di SI PBSI lantaran terkendalanya
kayak keterangan dari rumah sakit, kelahiran dia, itu belum terkumpul datanya Pak. Makanya sebetulnya mau kita masukkan, paling tidak untuk tahun depan, tahun ini kayaknya kita rasa harus lebih banyak lagi klub yang harus kita masukkan. Kalau untuk pelatih Pak gimana? Pelatih itu apa Bapak ngambil dari luar Tanjung Pinang, luar Kepri, atau orang Kepri? Pelatihnya. Kalau untuk dasar saya rasa ya buat saat ini kita ada pelatih juga ya Pak ya. Pelatih ya sebetulnya seperti keluarga juga ya. Seperti ayahnya dari Rudiansa, Pak Helmi kan. Dia ikut kita sudah cukup lama. Saya rasa dia untuk membina anak-anak ini cukup Pak. Cukup bagus ya Pak ya. Cukup lumayan lah kita bilang. Terlalu banyak anak yang kita latih, pusing juga Pak. Kita tak menerima terlalu banyak. Bukan kita tidak mau menerima, cuma kalau terlalu banyak, kita target kita paling tidak harus pakai 2 pelatih. Nah, kalau 1 pelatih kita rasa tidak mampu juga Pak. Ada wacana Pak ngambil pelatih dari luar untuk di klub Bapak ke depannya? Kedepannya semoga ada lah Pak ya. Ya kemarin sebetulnya sudah ada untuk melatih anak kan. Kemarin kalau nggak salah 6 bulan ya. Dia ngelatih anak saya 6 bulan. Habis itu terus pertamanya awal mulanya dia pelatih dari Kanada. Awalnya. Jadi balik ke Indonesia. Balik Indonesia itu melatih ke tempat kita lah, klub kita. Setelah 6 bulan, antara kita kan belum ngomong masalah kontrak, rupanya dia udah ada panggilan ke Italia. Oh gitu ya Pak ya. Nah, ada Pak, udah berjalan juga tuh. Tapi untuk kedepannya semoga lah mudah-mudahan ya mungkin saya akan panggil pelatih-pelatih luar juga Pak. Yang kami tahu ini kan Pak, HBC atau Hadiwan Badminton Club ini kan berdirinya baru ya Pak ya? Baru Pak. Nah itu loh yang kita bingung tuh, cara Bapak untuk menggeber nama HBC ini, yang di Kepri ini istilahnya udah lumayan terkenal lah. Lumayan terkenal, bahkan Bapak juga bisa ngambil atlet nasional ya Pak ya, yang kalibernya udah nasional lah, bisa Bapak rangkul ke klub Bapak, klub Bapak ya HBC yang katanya baru nih, baru berdiri. Nah itu saya pengen tahu apa sih caranya, bagaimana gitu loh Pak, caranya tuh apa? Memang semua kan nggak semua orang nih bisa gitu loh. Nah cara Bapak itu seperti apa? Itu sebetulnya simpel ya Pak ya. Nah. Kalau menurut saya sih itu semua orang pasti bisa. Oh gitu. Bukan saya aja. Semua pasti bisa Pak. Ya setiap tim nasional itu ibaratnya ada turnamen yang bergengsi ya Pak ya. Itu kan suatu kebanggaan bagi kita. Apa sih salah yang kita panggil yang luar datang? Namanya sudah open, siapapun pasti panggil Pak. Bukan kita HBC selalu panggil. Makanya selalu ada turnamen. Ya untuk open Kepri mungkin mudah-mudahan kita bisa ngatasi. Kalau untuk turnamen yang open, ya orang lain pasti panggil juga Pak. Ya apa salahnya saya panggil pemain-pemain juga kan? Sama aja itu Pak sebetulnya. Terus mungkin nih ada rencana nggak ke depan Pak, HBC ini akan mengadakan lagi turnamen atau seperti apa ke depan setelah Lebaran ini Pak? Ada rencana Bapak nggak tuh? Kalau untuk habis turnamen Lebaran ini kemungkinan besar saya mau bawa beregu Pak. Oh beregu Pak ya? Beregu. Saya rasa saya buat yang profesional. Jadi ibaratnya open atau untuk open Kepri ini masih saya pikirkan Pak. Jadi kan ibaratnya kalau Batam Kepri ini kita panggil pemain luar, setiap ada turnamen pasti mereka merasa ada ganjal Pak. Ya. Ibaratnya ganjal itu kalau saya panggil pemain luar pasti banyak yang tidak mau daftar ke satu, kedua paling tidak mereka masih mikir Pak.
pasti HBC lagi yang ambil. Gitu loh Pak. Gitu ya. Nah makanya saya pikir untuk kedepannya ya mau saya buat open atau beregu untuk Kepri aja sih. Kepri Pak ya. Berarti kalau beregu itu khusus dewasa ya Pak ya? Dewasa khusus dewasa ya. Terus kalau setahu saya ini HBC kan pernah di Batam. Ya Pak. Pernah di Batam tahun 2021 ya Pak ya? 21. Terus di Pinang 2022 kemarin. Terus di daerah mana lagi Pak yang pernah Bapak buat nih HBC, bawa nama HBC? Untuk Di Kijang atau pernah di Kijang atau? di Kijang belum sih Pak. Belum Pak ya? Iya. Apa belum ada nama HBC Pak ya? Belum. Tapi ya di samping itu tuh apa sih yang Bapak cari itu sekarang gini Pak, kita ngadakan turnamen itu kan keluar uang ya kan, sebagai Bapak ini keluar uang sendiri. Nah itu apa yang Bapak cari itu, kepuasan atau apa gitu? Nah itu apa karena hobi ya kan? Itu pertanyaan sebetulnya susah-susah gampang. Ya kan, dimanapun namanya kita hobi, ya hobi itu mahal Pak. Betul. Ya kan. Kita ngadakan turnamen, paling tidak itu bukan uang kecil. Betul. Apalagi kita kalau udah sebutkan kita akan buat turnamen, itu wajib harus kita buat. Betul. Apalagi kita ditengok orang, wah cuma ngomong doang. Ada komitmen gitu Pak ya. Saya orang yang tetap komitmen Pak. Buat AA. Nah gitu loh Pak. Jadi ibaratnya susah juga kita bilang Pak ya. Kalau anggaran tuh ya ibaratnya ya lumayan lah Pak ya. Buat zaman sekarang kan banyak juga yang ibaratnya yang butuh-butuh kayak turnamen untuk kedepannya. Kalau kita nggak ngadakan siapa lagi yang mau ngadakan? Betul. Itu aja sih Pak. Berarti yang Bapak cari ini, yang Bapak mau ini dengan ada turnamen itu mudah-mudahan bisa keluar lah Pak ya, muncul lah atlet-atlet baru Kepri ya Pak ya. Betul, Bapak Pak. buat wadahnya, jadi muncul, jadi bukan karena wah menuju ini HBC nih, nggak biar kepuasan gitu Pak ya. Tidak, kita bukan ambil itu kepuasan. Kalau udah puas sih, saya merasa udah puas ya Pak ya. Apa yang selama ini saya buat, kayak di HBC Open kemarin di Bandar Baru, itu saya sih merasa udah puas ya Pak ya. Pertama kali buka PB, udah kita setelah itu langsung kita buat turnamen. Itu saya rasa sih banyak yang mengenal kita dari awal mulanya kita bentuk itu Pak. Apalagi kita buat di Tanjung Pinang. Nah, itu sih udah lumayan lah Pak ya. Maksudnya sampai kemana-mana. Apalagi kemarin di Bandar Baru Open ya, kita mendapatkan apa, juara 1 dan putri 1, mix 1, yang ganda putra semifinalis 2, anak-anak 1. Final Luar biasa ya Pak ya. Luar biasa Pak. Nah, jadi terakhir nih Pak, harapan Bapak untuk atlet-atlet yang ada di Kepri ini seperti apa Pak? Atlet di Kepri Ya, harapan Bapak seperti apa nih ke depannya? Ya ke depannya sih ya Pak ya, kalau bisa kita nih butuh sangat butuh Pak ya, kayak turnamen. Itu sangat kita butuhkan di Kepri ini. Jadi nampak tuh kalau bisa setiap tahun paling tidak 2 kali turnamen atau 3 kali turnamen. Kalau bisa Pak. Ya. Nah itulah baru nampak atlet-atlet kita ini semua. Itu maksudnya 2-3 itu skala nasional atau Open Kepri aja Pak? Nasional lah Pak. Nasional Pak ya? Nasional kalau bisa. Kalau nggak nasional paling tidak Kepri kan. Jadi kita kayak pembinaan. Jadi kita lihat atlet-atlet ini Pak yang muda-muda ini seperti apa. Kalau sparring saya rasa sih anak ini butuh sparring ya Pak ya. Nah, kalau kita sparring, jam terbang lah Pak. Jam terbang itu sangat dibutuhkan Pak. Tapi memang untuk ngadain turnamen itu Pak, sekali lagi saya bilang itu perlu orang-orang yang gila dikit Pak. Ya, dalam arti kata itu yang betul-betul pengen ngelihat, karena apa itu tadi, setiap ngadain turnamen itu dananya nggak sedikit gitu loh. Dananya nggak sedikit, belum lagi udah ngadain, kadang-kadang cemoohan orang itu kan nggak semua baik
Ya, betul, Pak. Ada yang ya begini begitu, ya biasalah Pak ya. Kalau Bapak menghadapi hal yang seperti itu, suara-suara sumbang tuh gimana? Saya rasa kalau begitu Pak, udah biasa Pak ya. Masuk kanan keluar kiri aja sih. Orang bilang yang kita bilang ada yang baik, kita udah buat turnamen, ada yang bilang plus minusnya. Saya rasa sih ya nggak usah ditanggapi sangat Pak. Ya kan Pak, yang penting ya kita berjiwa besar, ingin bangun sebetulnya Pak. Tapi kadang-kadang ada yang tidak suka. Betul. Nah makanya kadang-kadang banyak di Batam atau ini di Kepri, sepertinya kita udah bentuk klub ini yang merasa ada yang tidak puas masuk ke klub kita, sangat banyak Pak. Itu bukan 1-2 aja Pak. Nanti pikir kita ngambil klub dari sini. Sebetulnya itu jawabannya simpel Pak ya. Makanya banyak klub yang di Kepri ini, contoh main di HBC, banyak sih yang ikut-ikut kita. Cuma kan kita tidak mengambil atau apa kan gitu kan. Paling tidak kan mereka kan bermain bersama. Sebetulnya bermain bersama. Tergantung dari anaknya sekarang Mbak. Anaknya kan ibaratnya kan tidak masuk SI kita. Betul. Tapi kalau anak untuk mau open, dia pasti mau bawa nama PB HBC. Itu saya sih rasa wajar ya. Siapapun mau bawa, kecuali anak kita mau pindah, maksudnya bawa nama PB lain atau PB apa, ya silakan. Yang penting kita izinkan kan gitu Pak. Iya. Nah, itu aja sih. Betul. Berarti Bapak nggak menghambat lah ya. Nggak menghambat prestasi anak atau karir anak. Kan kadang-kadang ada tuh yang klub yang tidak melepas nih. Kalau mau main di klub lain itu nggak melepas. Berarti kalau Bapak ya nggak menghambat lah untuk prestasi. Oke Pak Adiwan, terima kasih atas bincang-bincang di malam hari ini. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat selalu ya Pak ya. Sama-sama kita sehat selalu. Bisa jumpa lagi nanti di turnamen-turnamen berikutnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak karena udah mengadakan turnamen di Tanjung Pinang kemarin. Dan itu memang sangat luar biasa dan saya sangat apresiasi, dan warga-warga Tanjung Pinang dan Kepri juga sangat mengapresiasi lah apa yang telah Bapak buat. Jadi mungkin cukup sekian Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. Selamat malam Pak. Malam Pak.